Sanggar ini pameran yang pertama itu pada tahun 1995. Ya. Waktu itu kita pameran di Gedung Wanita yang sebelum Gedung Wanita itu dibongkar. Itu merupakan langkah pertama dari kegiatan-kegiatan selanjutnya. Interaktif gitu loh. Nah, potensi kita yang ada di kebudayaan ini, yang di kesenian ini, saya pikir ini bisa yang dikembangkan untuk daya tarik orang datang kemari gitu. Jadi misalnya orang datang ke Metro lihat lukisan, atau pameran, atau di galeri, atau datang ke Metro lihat ada pertunjukan tari-tarian gitu. Karena tari-tarian juga kan banyak di sini. Ada Bali, ada kalau salah itu Sunda, ada mungkin yang lain-lainnya gitu. Nah jadi saya pikir perlunya di sini ya, jadi di Metro ini. Jadi kalau kita bandingin dengan daerah lain, Lampung bagian lain ya, gitu, mungkin Metro ini termasuk paling lengkap gitu. Ini kita mengambil tema atau bahan dari cat air. Cat air asik sih, ya. Bahannya mudah didapat. Terus kita mengambil tema atau objek spontanitas pun juga tidak masalah. Yang ada di sekitar kita. Ini ada bunga yang ada di depan saya ini, saya refleksikan ke media. Jadi lebih spontanitasnya lebih dapat terus meresponnya bisa on spot seperti ini langsung ya. Jadi asik aja cat air itu ya. Ini gambarnya contohnya ini saya menggambarkan sebuah negara di dunia ini yang seolah-olah mengendalikan semua di negara di dunia ini. Jadi gambar ini melukiskan keadaan dunia yang dikendalikan oleh satu negara. Saya nggak mau ngomong negara itu negara apa ya. Mungkin dari gambar ini sudah bicara sih. Simbol saya di sini cuma memakai simbol gambar, bahasa visual. Dalam bahasa visualnya ini adalah simbol gambar ya. Simbol gambar. Ini adalah peta, salah satu peta benua negara tersebut yang seolah-olah mengendalikan bumi kita ini semua. Bahkan dari semua lini mereka mulai menguasainya. Betul. Kalau dalam karya aliran lukisan saya juga saya bingung alirannya apa ini. Kalau untuk sekarang mungkin lebih ke sekarang tuh berbagai macam aliran sudah masuk dalam sebuah karya seni lukis.
Nah, sanggar ini berdiri resminya itu pada tanggal 10 Desember tahun 1995. Itu resmi berdirinya. Nah, sampai sekarang ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik itu secara perorangan anggota sanggar dan maupun sanggar itu masih tetap berkelanjutan. Dan alhamdulillah sanggar ini telah menghimpun dari teman-teman ini yang sekarang sudah punya prestasi tingkat daerah, tingkat nasional, hingga event-event kegiatan di tingkat provinsi maupun nasional ini cukup padat bagi teman-teman sanggar. Kita hanya menghimpun satu bentuk wadah untuk suatu saat kita bertemu, kegiatan bersama atau melukis bareng atau diskusi. Nah, dasar ikatan di sini adalah bahwa kita punya ikatan batin, bahwa kita saling memerlukan. Ini suatu wadah. Jadi di sini tidak ada keterikatan dengan sistem pendanaan, dan setiap kali akan ada kegiatan maka dana itu akan kita perhitungkan bersama. Kemudian istilahnya adalah bantingan atau iuran bagi yang mampu berapapun itu akan kita terima, dan alhasil sampai sekarang ini sanggar kita tetap solid, anggota tetap banyak. Anggota kita itu sekitar 21-22 ya, seniman seni rupa. Nah, seniman seni rupa ini sendiri ada yang aktivitasnya melukis, ada yang aktivitas untuk membuat taman, membuat patung, dan ada juga ke seni batik. Nah, ini mereka menyalurkan bakat dan kemampuannya itu sesuai yang mereka miliki. Tapi kita tetap sama dalam satu wadah seni rupa. Kapanpun yang penting kita harus saling ya silaturahmi, kita bina teruslah pokoknya kebersamaan ini gitu. Jadi jangan mikirkan materi di dunia aja, tapi bagaimana kepuasan batin kita untuk kebersamaan ini. Ini bukan hal yang murah memang, tapi ya tak ternilai, karena sampai ke anak cucu yang dulu semua masih pada belum berkeluarga, sekarang sudah pada berkeluarga. Kalau datang ke sini ya ke tempat dulu pada manggil ibu, ya putranya pada manggil mbak ya. Jadi keluarganya di situ yang nggak mungkin bisa luntur, nggak akan hilang sampai kapanpun. Jadi memberikan. Kita bicara sanggar seni, tentu saja ada yang mendasari bahwa seni itu ada suatu kebutuhan, suatu tuntutan. Nah, kebutuhan yang kita perlukan ini tentu saja akan bisa teratasi dengan kita berkelompok dan bentuk sanggar. Nah, kegiatan sanggar sendiri ini adalah dengan dunia seninya, ini juga termasuk pada kegiatan sosial dan kemasyarakatan, masuk pada siswa, itu selalu kita lakukan pembinaan-pembinaan. Nah, pembinaan yang lebih efektif itu biasanya kalau mau ada lomba, itu anak biasanya ke kita untuk minta dibimbing. Jadi bimbingan-bimbingan seni ini tidak rutin, tapi kita hanya di waktu diperlukan, itulah kita melakukan pembinaan. Jadi hanya temporer. Sementara untuk kegiatan-kegiatan rutin, anggota sanggar tetap mempunyai aktivitas masing-masing sesuai dengan bidang yang ditekuni. Tentu saja dalam bidang seni rupa.